Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Saudaraku rahmat Allah Subhanahu wa taala, Islam agama kita adalah agama yang juga sangat memberikan porsi perhatiannya terhadap generasi muda. Bahwa generasi muda, generasi yang diharapkan bisa melanjutkan eksistensi agamanya dengan menjadi rahmat untuk sekalian alam. Hadirnya pemuda juga diharapkan bisa melanjutkan estafet perjuangan orang-orang sebelumnya dalam rangka membumikan agama Allah dalam kehidupan yang menjadi rahmat bagi orang di sekitarnya. Maka dalam surah An-Nisa 9 Allah sudah berfirman menjelaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaknya kita takut kalau nanti kita meninggalkan generasi yang lemah, dzurriyyatan dhi'afa khaufu alaihim, ya harus khawatir terhadap keberadaan mereka kalau memang nanti generasi yang kita tinggalkan, generasi-generasi yang kita kondisikan untuk masa depan ternyata penuh dengan kelemahan. Falyattaqullah, maka bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala, wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaknya mengatakan perkataan yang benar. Ya. Tentunya menjadikan generasi yang kuat itu menjadi niscaya. Bahkan orang yang beriman yang lebih kuat, lebih baik, dicintai Allah daripada orang beriman yang lemah. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah minal mu'min ad-dha'if, daripada orang beriman tapi lemah. Tentunya yang dimaksud dengan lemah dalam kondisi yang mesti kita sadari agar anak-anak kita, generasi kita tidak dalam kondisi lemah ketika kita tinggalkan nanti, atau ketika mereka hidup di masa depannya, dalam kehidupan mereka yang boleh jadi di mana kita sudah tidak bersama mereka. Paling tidak bisa kepada berapa poin lemah yang dimaksudkan itu. Yang pertama, jangan sampai generasi kita, anak cucu kita lemah secara akidah. Ini pondasi. Begitu Luqman ketika mengajarkan kepada anaknya, wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izu ya bunayya la tusyrik billah. Jadi Luqman ini seorang ahli hikmah yang tercatat dalam Al-Quran, bukan para nabi, tapi dia direkam dalam Al-Quran dengan penama surah Luqman, memberikan pesan, ya, menggambarkan bahwa ketika dia mengajarkan kepada anaknya, wa idz qala Luqmanu libni wa wa'izu ya bunayya la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Ini perkara akidah. Bagaimana kalau akidah ini kuat, dia menjadi modal penting menjalani rumitnya kehidupan, sesaknya persoalan, banyaknya ujian. Ketika pondasi ini kokoh, kuat, gagah, maka dia bisa memberikan rasa aman dan nyaman meskipun diterpa badai dan ujian. Ini akidah. Karena tidak jarang ketika akidah itu bermasalah, dia mudah berubah. Hanya gara-gara fata morgana, kemewahan harta, silaunya dunia, lalu membuat seorang rela menggadaikan akidahnya, bahkan mencampakkan akidahnya. Nauzubillah. Hari ini kan kita hidup di masa yang menjadikan orang mudah sekali melakukan apapun, baik kebaikan maupun kejahatan. Di era globalisasi, di era industri 4.0, orang bisa mengakses apa saja kebaikan, bisa lakukan keburukan, semua ada kemudahan, semua ada jalan. Nah, tapi ingat, di situ nanti ada peluang keburukan, peluang kejahatan kalau tidak diberikan pondasi yang kuat.
anak-anak kita, generasi kita mudah sekali akan terjerumus ke dalamnya, jatuh ke dalamnya, yang inauzubillah kalau kemudian anak-anak kita rusak gara-gara kecanggihan teknologi, kemajuan teknologi. Lagi-lagi akidah yang akan memberikan pembeda. Jadi akan menjadi pondasi luar biasa ketika anak kita punya akidah yang kuat. Makanya orang tua juga harus mempersiapkan itu. Ketika dia menyadari bahwa anak ini adalah aset, adalah amanah yang akan melanjutkan kehidupannya, perjuangannya, eksistensi agamanya, maka dipersiapkan anak itu, diberikan pemahaman agama yang baik di rumah, diajarkan yang paling mudah, sederhana. Pada pertumbuhan anak-anak itu kan diingatkan siapa yang menciptakan alam semesta, Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kita sakit, menjadikan kita sehat, yang menjadikan apapun di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala tanamkan akidah yang kuat, salimatul aqidah. Jadi kalau akidah itu lurus, kuat, insyaallah menjadi fondasi. Nah, ini yang pertama, jangan sampai anak kita lemah secara akidah. Yang kedua, lemah dalam ibadah. Kita juga sering mendapati anak-anak yang tidak bisa beribadah karena tidak juga bisa disalahkan ansih anak itu, tapi karena orang tuanya tidak memformat, orang tuanya tidak mengarahkan, orang tuanya tidak mengkondisikan, orang tuanya tidak bagaimana anak ini melek ibadah. Orang tua menjadi cerminan, orang tua menjadi teladan, orang tua menjadi panutan. Ya, itulah kenapa Nabi mengingatkan muru auladakum bis-sholati wa imsi'ina sinin. Jadi pada umur 7 tahun saja kita sudah diperintahkan untuk menyuruh anak kita sholat. 7 tahun, umur 7 tahun dia perintahkan sholat. Biar apa? Karena masa akil baligh nanti ya, tidak lagi kesulitan dia. Mulai 7 tahun diperintahkan, walaupun tidak mesti diberikan hukuman kalau dia melakukan. Ini baru perintah untuk mengkondisikan agar anak itu terbiasa dan mau tergerak untuk ibadah. Karena sholat ini menjadi satu perkara penting, ibadah utama yang seringkali banyak anak-anak kita yang tidak sholat, bahkan orang tuanya pun tak sholat. Nauzubillah. Ya, ketika sudah umur 10 tahun, maka Nabi mengatakan wadribuhum, silakan boleh dikasih punishment. Tapi tetap punishment yang tidak menyakiti, sebagai pembelajaran saja. Bahwa dia sudah wajib melaksanakan sholat, dia tidak lagi boleh meninggalkan sholat, apapun alasan. Jadi ibadah yang mahdho. Nah, ibadah yang mahdho apa saja yang baik, yang Allah suka itu ibadah. Makanya kalau anak-anak kita, generasi ini punya sense of ibadah yang luar biasa, menyadari betul ibadah ini adalah hal yang tidak bisa diabaikan, dinafikan, apalagi ditinggalkan. Maka kalau ibadah anak-anak itu terjaga, sholatnya terjaga, puasanya terjaga, sedekahnya juga biasa, tilawahnya luar biasa, insya Allah generasi ini akan menjadi generasi unggul. Yang lain akan mengikut. Ya. Karena generasi-generasi unggul yang di masa depan yang bisa kita harapkan, selain mereka punya intelijensi atau kemampuan intelektual, ibadahnya juga tentu tidak menjadi masalah. Tapi kalau ibadahnya jadi masalah, meskipun pintar bisa saja nanti kurang ajar, meskipun cerdas bisa saja culas, walaupun dia berprestasi bisa saja tetap banyak penyakit hati. Kenapa? Karena ada poin yang lain yang tidak dimiliki, yaitu ibadah. Sementara kita diciptakan dengan satu tujuan, wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang hamba, manusia, makhluk Allah, jin sekalipun diciptakan hanya tujuan untuk beribadah. Ibadah dalam arti yang luas, yang mahdho, yang khusus dengan segala kaifiat, tata caranya, proses prosedurnya, maupun yang ghairu mahdho yang bersifat umum. Sepanjang itu kebaikan, bernilai kebenaran, kata Allah ridho, maka itu jadi kebaikan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita juga harus berhindar jangan sampai anak-anak kita nanti lemah secara intelektual. Nah, jadi setelah tadi akidah, ibadah, baru kemudian ya tentu ibadah nanti akan mudah. Dengan ekonomi yang baik kita juga bisa berbagi bersama. Dengan ekonomi yang baik kita bisa berbuat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi ingat, jangan sampai mapan secara ekonomi malah